Ya, halo semuanya, kembali lagi bersama saya dengan Tado. Baik, setelah kemarin kita membahas bagaimana cara mendownload laporan keuangan, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana cara mendownload prospektus. Apa sih prospektus itu? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mendengar kata prospektus, saya akan sharing sekilas mengenai prospektus ya. Prospektus itu sebuah dokumen atau sebuah buku yang berisi tentang keterbukaan informasi dari sebuah perusahaan, teman-teman. Jadi semua informasi penting baik dari segi aspek keuangan, aspek keterbukaan, aspek legal, itu semuanya telah dipaparkan oleh perusahaan di dalam satu prospektus, teman-teman. Nah, langsung saja, bagaimana cara mendownload laporan atau prospektus? Prospektus bisa teman-teman dapat dari 3 sumber, teman-teman. Yang pertama, semua perusahaan publik atau emiten itu pasti menyediakan prospektus di dalam website emiten masing-masing. Kita contohkan saja, misalnya emiten apa ya, Jasa Marga. Nah, pada website emiten biasanya prospektus itu sendiri ada pada menu Investor Relation, atau di sini Jasa Marga berarti karena menggunakan bahasa Indonesia berarti ini nih, hubungan investor. Kemudian biasanya itu ada pada aspek informasi perseroan atau enggak keterbukaan. Ini ada informasi perseroan, di sini ada prospektus, teman-teman. Nah, prospektus itu sendiri diterbitkan apabila perusahaan mau melakukan corporate action. Nah, di sini obligasi, ada prospektus obligasi, ada prospektus saham nih kayaknya, teman-teman. Nah, pertama kali saham Jasa Marga ini listing di Bursa Efek tahun 2007, sehingga prospektusnya pun tahun 2007. Langsung klik saja, teman-teman. Nah, filenya hitam putih kan, kayaknya mereka yang diupload yang bentuknya kopian, mungkin karena udah lama kali ya, 2007 teman-teman. Ya, filenya ini, teman-teman, untuk prospektus saham Jasa Marga 300 halaman, teman-teman bisa langsung download. Kita cek karena ada prospektus lain, mungkin ada juga prospektus terbarunya, yaitu terkait obligasi. Apa sih bedanya prospektus obligasi dengan prospektus saham? Informasinya yang diungkapkan biasanya, kalau di cover depan itu biasanya penawar umum sebanyak-banyaknya sekian lembar saham. Nah, kalau ini obligasinya berapa, teman-teman? Berapa triliun. Kemudian di dalam tim penunjangnya ada namanya wali amanat, teman-teman, kalau yang obligasi. Kalau saham tidak perlu wali amanat. Nah, ini yang pertama, yaitu cara mendownload prospektus ada di website emiten. Kemudian sumber kedua untuk mendapatkan prospektus, teman-teman bisa kunjungi website Bursa Efek Indonesia, yaitu idx.co.id. Pada menu perusahaan tercatat, teman-teman pilih prospektus, kemudian pilih tahunnya, misalnya tahun 2019, cari. Nah, di sini banyak sekali yang melakukan IPO di tahun 2019, teman-teman. Kurang lebih ada sekitar 55 emiten di tahun 2019. Nah, misal kita download emiten atau prospektus dari emiten yang ini deh, yang awal, TEB. Nah, buat ini prospektusnya, teman-teman. Teman-teman tinggal download, lalu disesuaikan penyimpanannya di mana, save. Nah, langkah yang kedua ada di pada website Bursa Efek Indonesia, teman-teman. Kemudian sumber yang ketiga untuk mendapatkan sebuah prospektus, teman-teman bisa kunjungin website eipo.co.id, teman-teman. Nah, kemudian teman-teman pilih menu beranda.
Nah, di sini ada banyak sekali perusahaan yang telah melakukan IPO melalui sistem e-IPO, teman-teman. Teman-teman bisa pilih salah satu, pilih pada menu info lebih lanjut nih. Nah, kalau mau baca lebih lanjut, kalau mau langsung download prospektusnya juga bisa, misalnya dari sini prospektus. Klik, kemudian pilih download. Kemudian teman-teman bisa simpan sesuaikan dengan foldernya masing-masing. Nah, kelebihannya pada menu e-IPO ini, di sini juga ditampilkan atau disediakan informasi mengenai prospektus awal, teman-teman. Apa sih prospektus awal itu? Jadi kalau yang kita download tadi, ini kan namanya prospektus nih, teman-teman. Prospektus ada bacanya di samping prospektus. Kemudian kalau yang di sistem IPO ada yang prospektus, ada yang prospektus awal. Nah, perbedaannya jika masa atau periode IPO ini masih dalam periode book building, itu informasi prospektusnya berarti prospektus awal, teman-teman. Kita klik, nah di sini tulisnya prospektus awal. Nah, kemudian jika periode IPO-nya itu udah masuki masa pooling, maka informasi prospektusnya itu merupakan prospektus final. Atau kalau IPO-nya udah selesai, berarti informasinya adalah informasi prospektus final. Nah, lalu bedanya apa sih prospektus awal dengan prospektus final gitu? Yang pertama mengenai informasi harga. Jika di prospektus awal, teman-teman kita bisa lihat harganya ini masih dalam bentuk range. Misalnya di sini, range sebanyak-banyaknya berapa sampai berapa gitu. Nah, jumlah kisaran penawaran umum sebanyak-banyaknya 125 miliar, 4 miliar sampai dengan 134,9 miliar. Nah, ini kan range nih, jumlah IPO-nya. Harganya juga range. Harga penawaran sebesar Rp132 sampai dengan Rp142. Satu. Kemudian jika ada informasi yang pending dari emiten yang diminta oleh OJK, biasanya itu di prospektus final akan dilengkapi, teman-teman. Nah, karena belum bisa dikatakan final karena belum mendapatkan pernyataan efektif. Jadi prospektus awal ini diterbitkan sebelum pernyataan efektif. Kalau prospektus final diterbitkan setelah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. Baik, mungkin sekian informasi mengenai cara mendownload prospektus dari 3 sumber. Semoga dapat bermanfaat. Thank you teman-teman. Jangan lupa comment and like, share, and subscribe.